Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hasan Al-Isra dari kelas HKI 6D dengan NIM 050401223132. Di sini saya akan membahas tentang 3 fatwa MUI yang berkaitan atau yang membahas tentang hukum keluarga Islam, di mana pembahasan ini untuk memenuhi tugas UTS daripada mata kuliah fatwa dan jurisprudensi hukum keluarga Islam. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni fatwa yang pertama tentang fatwa tentang nikah siri yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2008 dengan nomor MUI nomor 10 tahun 2008. Lalu apa sih yang melatar belakangi terbentuknya atau munculnya fatwa tentang pernikahan siri yang dikeluarkan oleh MUI ini? Yang pertama itu yang melatar belakangi adalah banyaknya praktik nikah siri atau yang tidak dicalonkan dalam masyarakat. Jadi pandangan masyarakat pada masa itu kayak ya sudah, nikah sah secara agama ya sudah boleh gitu. Jadi maka dari itu MUI mengeluarkan fatwa itu. Terus yang kedua adalah ketidakjelasan status hukum istri dan anak dalam pernikahan siri. Jadi nantinya dampak setelah pernikahannya itu akan berdampak pada status hukum dari istri dan anak yang akan dilahirkan oleh keluarga tersebut. Terus yang ketiga ada perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Ini juga berdampak pada setelah pernikahan, di mana hak-hak nantinya, hak istri terus hak anak apabila nanti tidak terpenuhi itu nanti tidak bisa dituntut di dalam di depan hakim atau di dalam pengadilan. Jadi seperti itu. Untuk argumentasi hukumnya, yang pertama adalah pernikahan siri memang sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Jadi memang pernikahan siri itu sah menurut agama Islam. Akan tetapi regulasi yang menjelaskan dalam negara Indonesia itu pernikahan harus dicatatkan dan dicatatkan gitu. Untuk argumentasi hukum yang kedua ada yakni namun secara hukum negara pernikahan harus dicatatkan untuk mendapatkan perlindungan. Nah, jadi memang secara Islam itu pernikahan siri itu memang sudah sah. Akan tetapi secara negara atau secara hukum positif itu memang harus dicatatkan gitu. Untuk berdasarkan pada konsep maslahah atau kebaikan. Jadi argumentasi hukum yang ketiga adalah berdasarkan pada konsep maslahah atau kebaikan dan sat al-zariyah atau menutup jalan menuju kerusakan. Jadi dampak-dampak setelah pernikahan itu biar bisa terpenuhi oleh istri dan anak yang akan menjalani kehidupan berkeluarga seperti itu. Untuk kaitannya dengan teori fungsi fatwa, yang pertama berkaitan dengan teori fungsi ta'yidi, yakni tentang fatwa ini menegaskan bahwasanya pentingnya pencatatan pernikahan sesuai dengan hukum dari dalam negara yang mengatur tersebut. Terus yang kedua yakni teori fungsi islahi atau di sini dijelaskan bahwasanya memperbaiki praktik pernikahan di masyarakat agar memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak gitu. Terus yang ketiga ada teori fungsi tashihi, yakni meluruskan pemahaman bahwasanya pernikahan sah secara agama juga harus sah secara negara, karena kita hidup di dalam negara yang di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk karakter daripada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini adalah memiliki karakter demokratik yang mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kondisi sosial masyarakat di negara Indonesia. Untuk penjelasan fatwa yang pertama cukup sekian. Lalu untuk penjelasan fatwa yang kedua yakni tentang perkawinan beda agama yang juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980. Dan juga apa sih yang melatar belakangi
terbentuknya fatwa atau munculnya fatwa tentang perkawinan beda agama ini, dimana pada masa itu memang tidak ada regulasi yang mengatur dengan jelas bahwasanya diperbolehkan pernikahan beda agama di negara Indonesia. Akan tetapi masih belum spesifik gitu pembahasan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu memang sudah dijelaskan tentang bagaimana sih perkawinan-perkawinan yang dilakukan di Indonesia gitu. Tapi tidak secara spesifik membahas tentang perkawinan beda agama. Maka dari itu masih terjadi kebingungan atau menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat pada zaman itu. Jadi itulah latar belakang terbentuknya fatwa perkawinan beda agama. Untuk isi fatwanya sendiri, yakni MUI menetapkan bahwasanya perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim, baik itu ahli kitab maupun bukan, tidak diperbolehkan. Jadi MUI melarang bahwa pernikahan antara muslim dan non-muslim itu tidak diperbolehkan di dalam negara Indonesia. Lalu apa sih argumentasi hukumnya gitu? Fatwa ini MUI mengeluarkan fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah ayat 121 yang melarang pernikahan dengan orang musyrik. Selain itu juga didasarkan pada surat Al-Mumtahanah ayat 10, di mana di situ menjelaskan atau menegaskan bahwa wanita muslimah tidak halal bagi non-muslim, pun sebaliknya. Tujuan utama larangan ini adalah menjaga akidah dan memastikan pendidikan agama dan konsisten dalam keluarga. Jadi juga munculnya fatwa ini membawa dampak baik terhadap masyarakat nantinya. Untuk teori fungsi fatwanya, yang pertama teori fungsi ta'yidi atau penguatan. Fatwa ini memperkuat ajaran Al-Quran dan hadis mengenai larangan perkawinan beda agama. Jadi masuk dalam teori yang pertama, yakni teori ta'yidi atau penguatan. Untuk teori fungsi yang kedua, yakni taskhihi atau korektif. Jadi fatwa ini mengoreksi pemahaman yang keliru di masyarakat tentang kemungkinan bolehnya perkawinan beda agama. Jadi mengoreksi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tadi, di mana yang belum spesifik membahas tentang perkawinan beda agama. Untuk teori yang ketiga, yakni islahi, fatwa ini berfungsi sebagai upaya reformasi sosial untuk mencegah potensi konflik agama dalam keluarga masyarakat. Terus karakter daripada fatwa ini adalah cenderung mengarah ke demokratik karena ditetapkan oleh otoritas keagamaan tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas. Namun sebagai lembaga representatif umat Islam, MUI dianggap sebagai legitimasi untuk mengeluarkan fatwa tersebut. Jadi untuk fatwa yang ketiga, yakni tentang fatwa tentang hukum poligami yang dikeluarkan oleh MUI nomor 17 tahun 2013. Di mana apa sih yang melatar belakangi terbentuknya atau munculnya fatwa ini? Yang pertama adalah kontroversi praktik poligami di masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah penyalahgunaan poligami yang sering merugikan perempuan. Dan yang ketiga, kebutuhan akan panduan yang jelas sesuai syariah dan hukum Islam. Untuk argumentasi hukumnya, poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan berdasarkan surat An-Nisa ayat 3. Terus yang kedua, mengacu pada konsep adil secara material dan imaterial. Terus yang ketiga, mempertimbangkan undang-undang perkawinan yang mengatur izin poligami melalui pengadilan. Untuk kaitannya dengan teori fungsi fatwa, yang pertama adalah fungsi ta'yidi, menegaskan kebolehan poligami dengan syarat yang ketat. Terus yang kedua, fungsi islahi, memperbaiki praktik poligami yang sering disalahgunakan oleh masyarakat pada umumnya. Terus yang ketiga, fungsi tashihi, yakni meluruskan pemahaman tentang konsep keadilan dalam berpoligami.
Untuk karakter daripada fatwa ini yakni memiliki karakter demokratik karena fatwa ini mengadopsi prosedur atau prosedur izin daripada pengadilan untuk menjamin keadilan. Mungkin cukup sekian penjelasan daripada 3 fatwa untuk memenuhi tugas daripada UTS Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.